Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di seri IG Live sharing bersama uh, psikologi Yarsi. Keren kan? Ini adalah yang keberapa ya? Ini udah sesi sharing ketiga, ya. Jadi hari ini kita akan membahas ya yang ringan-ringan aja. Setelah dua yang pertama ini cukup serius ya, minggu lalu kalau nggak salah kita membahas tentang ibadah, kemudian hari Selasa kemarin membahas tentang cinta di rumah. Nah, hari ini kita akan psikologi. Ya, seperti yang sudah diiklankan, jadi kita akan membahas tentang nah, ini dia jagoan udah datang. Ada dua topik yang kita bahas, kita perbincangkan pagi ini. Yang pertama tentang apa sih bedanya psikologi, psikiater, dan paranormal gitu ya, alias dukun gitu ya. Nah, ini mungkin cocok untuk teman-teman yang masih SMA yang udah siap-siap mau kuliah gitu ya, atau misalkan tahun depan mau kuliah, mempersiapkan diri. Kemudian yang kedua adalah kita akan bahas tentang psikologi dan teknologi. Keren kan? Nah, jadi kita akan bahas kupas tuntas dalam sejam ke depan bersama Ibu Arum sebagai pembicara pertama kita. Halo, Halo Arum. assalamualaikum semua. Halo Waalaikumsalam. Kak Halo Bagas, Mbak Arum, apa kabar? sehat, Sehat. Ya alhamdulillah. udah Kak lama. Bagas gimana? Hah? Alhamdulillah sehat juga. Iya Ya ya, makin subur aja. makin subur ya Ram, di rumah iya, aja. rambut nggak karuan gini kan? Ya, Mbak Arum. Ya, resiko ya. Nah, Mbak Arum ini, ya, kita manggilnya Mbak Arum aja Ya, ya. ya, Mbak Arum ini udah adalah udah udah biasa teman-teman masih manggilnya Mbak aja. uh, buat teman-teman yang lagi nonton ya, Mbak Arum ini adalah seorang dosen ya di psikologi RC Ya. yang salah satu yang paling kinclong prestasinya ya gitu. Jadi nggak salah lah kalau kita ajak beliau untuk ngobrol-ngobrol di sini untuk berbagi, apalagi ngomongin tentang profesinya beliau ya. Nah, ya kan, sebagai seorang psikolog ya, Ya, Bu Arum ya. Tapi ya, sekarang lagi mahasiswa ya, ya, jadi mahasiswa ya. betul. Kasih tahu dulu dong, kuliah di mana Dosen sih yang jadi sekarang? mahasiswa. Oke, aku sekarang kuliah ambil studi S3 di UNSW Sydney di Wah, Australia. kan serem kan, ngeri banget kan. Ya begitulah. Aktivitas akhir-akhir ini ngapain aja, Rom? Mm-mm. Aktivitas sekarang ya selain studi ya yang jelas adalah ngasuh anak, terus Wow. mendampingi apa namanya sama-sama suami juga di sini. Jadi alhamdulillah sejak Januari kemarin saya udah ajak keluarga buat tinggal bareng di Sydney Oh, gitu. alhamdulillah ya. Iya, sama ada beberapa aktivitas sosial sih ya. Ya untuk hiburan aja, untuk apa Iya. namanya? Ya udah ini ya, Pelarian yang positif lah. makin Iya. berkibar di sana ya. Dikit-dikit lihat ada pamflet Arum. Wah, Arum lagi luar biasa memang. Ya di antara mahasiswa di sana ya. Ini teman-teman pada datang semua, Masya Allah, rindu. Oke, Oke, ada Arum. teman-teman sama alumni. Iya, Mm-mm. pada kangen kali Ya, ya. Mahasiswa juga kangen ya sama Mbak Arum nih. Ya, udah lama sama banget Pak nggak Bagas ketemu. juga Ah, masa lah. Sama Pak sih? Bagas juga lah. Iyalah. Pasti banyak orang yang berkesan dengan Pak Bagas. Berkesannya Terutama di sesi-sesi tertentu ya. ya mudah-mudahan kesannya positif ya. Oke, Iya dong. Mbak Ya, Rum, kita straight to the point ya. aja. Kita bicara tentang Hmm. Hmm. psikologi, psikiater, dan paranormal gitu. Ya. Itu apa sih sebenarnya? Apa bedanya antara ketiga hal itu? Iya, 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 iya. Jadi sebetulnya ketika saya pertama kali dikasih judul ini sama teman-teman panitia dari kampus psikologi Yarsi itu merasa wah judulnya menarik ya gitu. Karena mungkin sebetulnya memang ada banyak sekali pendapat di masyarakat terkait dengan profesi psikolog itu sendiri. Bahkan sejak aku kuliah S1 itu ketika orang tahu aku kuliahnya itu psikologi, mereka bilang
wah bisa baca orang dong gitu kan, terus atau bisa meramal-ramal gitu, terus apa bedanya psikologi dengan paranormal gitu kan. Nah jadi memang apa namanya, setelah akhirnya aku belajar ya, awal-awal mungkin waktu aku SMA itu juga belum terlalu paham gimana sih caranya psikologi itu bisa memahami terkait dengan perilaku manusia itu sendiri, bisa memprediksi gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sebetulnya belum tahu, jadi psikologi itu adalah bidang ilmu ya. Jadi adalah kajian ilmiah yang dimana didasarkan dari beberapa apa namanya penelitian terkait dengan perilaku manusia itu sendiri gitu. Nah, jadi perbedaannya jelas kalau misalnya sama paranormal yang memang dalam tanda kutip mungkin kita nggak tahu mereka misalnya dapat ilmunya dari mana gitu ya. Psikologi itu bisa dipelajari secara teoritis maupun penelitian-penelitiannya nanti Pak Bagas yang akan bahas ya. Itu bisa diverifikasi gitu, bisa dicek apakah misalnya perilaku manusia itu memang bisa diprediksi berdasarkan hal-hal tertentu yang terjadi sebelumnya gitu. Jadi psikologi itu ilmu ilmiah. Lalu kalau misal ditanya lagi apa bedanya dengan psikiatri ya, psikiatri itu sebetulnya adalah ilmu kedokteran. Jadi kalau mereka yang menjadi psikiater itu pada dasarnya adalah mereka yang mengambil studi kedokteran. Jadi dokter sudah lulus dokter lalu mengambil spesialis kejiwaan atau spesialis psikiatri itu. Makanya kalau psikiater itu gelarnya di belakang itu biasanya SPKJ. Karena itu adalah spesialis kejiwaan. Nah, kalau psikolog itu adalah mereka yang belajarnya S1-nya itu psikologi, lalu mereka mengambil profesi di bidang psikolog gitu. Psikolog ini bisa macam-macam sebetulnya, Kak. Jadi kalau sekarang di Indonesia selain psikolog klinis yang misalnya bekerja dalam gangguan-gangguan mental ya, itu juga ada yang namanya psikolog pendidikan, ada juga yang namanya psikolog industri. Jadi sebetulnya psikolog itu luas, tapi orang itu kadang-kadang mungkin suka kebalik-balik itu antara psikolog klinis sama psikiater gitu kali ya, karena mereka kan sama-sama menangani mereka dengan masalah mental, tapi tadi bedanya. Jadi kalau psikologi dia belajar psikologi, psikiater itu adalah dari kedokteran. Nah, karena itu makanya pendekatannya juga beda sih, Kak. Oke, apa tuh bedanya Jadi tuh? kalau bedanya, jadi kalau psikologi dalam proses penanganannya kita nanti akan berfokus terkait dengan faktor-faktor psikososialnya gitu ya. Jadi misalnya apakah ada pola pikir yang mungkin perlu diubah dan sebagainya gitu ya. Jadi memang lebih kepada penguatan secara psikologis dan bagaimana memberdayakan sumber-sumber daya sosialnya juga. Nah, kalau psikiater selain misalnya mereka menangani psikososial, mereka juga berwenang untuk memberikan obat sebetulnya ya. Berwenang untuk memberikan obat. Jadi penanganan yang sifatnya lebih medis gitu. Jadi misalnya kalau psikolog klinisnya melihat bahwa sepertinya psikiater apa namanya si klien ini sudah butuh penanganan psikiater nih dengan misalnya diberikan obat penenang misalnya, nah itu akan dirujuk kepada psikiater gitu. Jadi kalau psikiater kewenangannya itu sudah sampai ke proses pemberian obat ya. Sama sebetulnya ini Kak yang mungkin belum orang paham ya. Ada juga yang namanya konselor kesehatan mental. Pernah dengar nggak? Itu apa mental bedanya? Health counselor. Apa bedanya? Nah, ya. Jadi gini, jadi sebetulnya perbedaan kewenangan sih antara konselor kesehatan mental, lalu psikolog klinis, dan juga psikiater. Jadi kalau konselor itu dia ada juga studinya bisa sampai level S2 juga. Aku punya beberapa teman-teman konselor kesehatan mental, dia ngambil S2-nya itu bisa di US atau di UK gitu ya. Memang fokusnya adalah terkait sama isu-isu pengembangan diri, penyesuaian diri gitu, atau misalnya juga terkait dengan keluarga dan sebagainya. Nah, tapi mereka tidak biasanya tidak diajarkan atau tidak dilatih untuk melakukan diagnosis maupun assessment psikologis menggunakan alat-alat tes psikologi. Itu. Nah, tapi kalau psikolog klinis, mereka selain melakukan konseling, itu kita juga melakukan diagnosis, kita berwenang untuk melakukan diagnosis, dan kita juga berwenang untuk mengadministrasikan dan menginterpretasi hasil-hasil tes psikologi gitu. Nah, bagaimana dengan psikiater? Nah, psikiater itu sebetulnya dia berwenang melakukan diagnosis, dia juga boleh melakukan intervensi, dia juga boleh memberikan obat. Tapi biasanya psikiater itu tidak punya spesialisasinya itu bukan mengadministrasikan tes-tes psikologi gitu loh Kak. Jadi misalnya kalau kayak tes-tes inteligensi itu hanya bisa diinterpretasi dan diadministrasikan oleh psikolog gitu. Walaupun S1 bisa administrasi, tapi kalau psikolog itu sudah bisa melakukan interpretasi terhadap hasil tesnya. Kalau psikiater kebanyakan mereka kan
tidak berwenang, bukan nggak berwenang, memang tidak dilatih untuk melakukan Oke. tes-tes administrasi psikologi kayak tes inteligensi itu ya Gitu khususnya, ya. atau tes-tes neuropsikologi. Ya, mungkin kalau yang secara umum Gitu. dikenal tuh kayak tes IQ gitu ya, tes Mm-mm. minat bakat, Yes, itu adalah betul. Nah, itu domainnya psikolog psikolog. ya. Yes, Sedangkan kalau betul. Makanya kalau di Indonesia paling populer seakan-akan memang banyaknya kerjaannya tes ya gitu. ya karena itu yang lumayan Psikolog. menjanjikan juga mungkin ya. Iya. Betul, 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 betul banget Nah, terus gitu. itu apa namanya kan tadi basisnya dari psikiater kan dokter, mereka mungkin punya Ya, keistimewaan untuk ngasih obat gitu ya. Kalau psikolog mm-mm. kita nggak punya berarti Ya, ya. ya, betul. Enggak. Jadi Hmm. kalau misalnya kita melihat ada beberapa gejala-gejala klinis yang itu kita sudah lihat sepertinya butuh bantuan psikiater, biasanya psikolog akan merujuk ke psikiater sih Oh, gitu. Misalnya kalau depresinya udah berat atau misalnya kalau mereka dengan gangguan jiwa berat misalnya, itu pasti otomatis kan akan dibawanya ke rumah sakit ya. Misalnya oh, kayak ada halusinasi gitu ya, oke. sudah ada pikiran-pikiran buat menyakiti diri sendiri secara intens. Nah, itu biasanya Hmm, sudah butuh penanganan psikiater gitu untuk oke. kegawat daruratannya gitu loh. Oh, Gitu. Nanti kalau udah ditangani sama psikiater, kondisinya sudah mulai stabil, biasanya treatment psikologis baru bisa masuk dengan lebih baik kayak gitu oh. kira-kira. Nah, kalau gitu apa Hmm. senjata utamanya psikolog? Kalau psikiater kan Ya itu. sakit dikit Ya, obat bisa betul. gitu. Tapi Hmm. kalau psikolog apa Ya, ya, senjata ya. utamanya? Jadi sebetulnya kalau psikolog itu memang fokusnya karena kita fokusnya adalah terkait dengan perilaku manusia, mengenai bagaimana cara manusia berpikir, bagaimana manusia itu bisa merasakan emosi tertentu gitu ya. Treatmentnya itu memang beberapa yang paling evidence based itu diantaranya adalah pendekatan kognitif tingkah laku ya. Jadi di Hmm. mana apa namanya para klien atau pasien itu diajarkan untuk apa ya memiliki pola pikir yang lebih adaptif lah intinya, karena kadang-kadang sumber-sumber masalah psikologis itu terkait dengan bagaimana cara kita berpikir mengenai sebuah situasi tertentu misalnya gitu ya, Hmm. atau misalnya jenis-jenis psikoterapi lain yang evidence based ya, misalnya kayak ada beberapa terapi juga kayak acceptance commitment terapi gitu Waduh, ya, atau mulai misalnya sekarang bahasa-bahasa alien ya. yes, betul. Atau sudah mulai banyak sekarang mungkin yang populer terapi mindfulness. Yang Oke. mindfulness itu juga banyak dipakai oleh apa namanya para psikolog klinis untuk meredakan yang Hmm. namanya tadi ketegangan-ketegangan emosi untuk bisa lebih rilis dan sebagainya gitu. Oh. Jadi fokusnya memang kepada psikoterapi dan modifikasi-modifikasi perilaku, cara berpikir dan sebagainya. Sama tadi plus adalah bisa melakukan psikodiagnostik itu ya, itu Hmm. sih kekhasan dari psikolog itu Gitu ya. gitu, observasi wawancara gitu. Jadi proses asesmennya memang cukup mendalam, proses psikoterapinya juga sebetulnya akan kita lihat tergantung dengan kebutuhan dari klien itu sendiri gitu. Oke, jadi banyak banget sebenarnya ya yang di Mm-mm. yang diminta untuk menjadi seorang psikolog tuh harus bisa ini dan itu ya. Nggak mudah ternyata jadi seorang Exactly, psikolog ya. makanya sekolahnya itu nggak gampang. Jadi gini loh, bayangin aja kita memprediksi sebuah apa namanya perilaku yang mungkin kalau dulu tuh orang menduga-duganya itu entah entah mungkin dengan menggunakan mitos gitu ya, tapi artinya adalah uh, sekarang itu karena psikologi itu adalah ranah keilmuan, maka untuk bisa sampai ke level psikolog itu memang pelatihannya itu berjenjang gitu. Oke. Makanya sarjana psikologi itu belum tentu bisa melakukan, atau bukan belum tentu bisa, memang nggak berwenang untuk melakukan yang namanya interpretasi terkait dengan hasil-hasil tes psikologi maupun misalnya uh, diagnosis misalnya. Diagnosis Oke. itu nggak bisa dilakukan oleh S1 psikologi walaupun kita mengajarkan basicnya gitu. Jadi sebenarnya ini kayak kedokteran gitu kali ya. Jadi kalau satunya Iya. kedokteran, Mm-mm. Ya. psikologi itu ada batasnya sampai Mm. mana. Lalu yang lebih Mm-mm. tinggi wewenangnya itu masuk ke apa? Kalau psikologi apa masuk ya Mbak? Propernya saya nggak tahu gitu. Mm-mm. Masuk sekolahnya apa kalau Jadi kalau masuk masuk sekolahnya, jadi kalau misalnya habis S1 psikologi, jadi buat teman-teman nih yang tertarik untuk jadi psikolog ya, jadi ambillah jurusan S1 psikologi. Setelah itu nanti jenjang berikutnya kalian harus mengambil yang namanya jurusan magister profesi psikologi gitu. Itu Oke. levelnya adalah setara dengan S2 kalau sejauh ini ya gitu ya. Jadi dan itu peminatannya ada banyak. Jadi bukan hanya peminatan klinis tapi juga ada misalnya kayak peminatan industri, atau misalnya pendidikan juga ada, atau misalnya
peminatan anak dan perkembangan itu juga ada gitu. Jadi artinya adalah harus dari S1 psikologi terus ngambil S2-nya profesi gitu. Nah, kalau kalian pengen ngambil S2 yang non profesi itu nggak harus dari S1 psikologi sih Kak sebetulnya. Gitu. Tapi kalau pengen jadi psikolog wajib buat kuliah S1 psikologi gitu. Ya. Karena biar tahu basic-basic dasar terkait perilaku manusia, kepribadian dan sebagainya gitu. Oke, nah tadi kan ada banyak tools yang digunakan ya untuk tadi dikatakan mendiagnosis gitu ya. Nah, kan mungkin di halayak ramai gitu kan biasanya tahu ada misalnya hipnoterapi gitu. Nah, contohnya misalnya, apakah itu termasuk salah satu senjata yang bisa digunakan gitu untuk memecahkan masalah gangguan tertentu di seseorang gitu, untuk seorang psikolog? Iya, jadi memang itu sebetulnya adalah isu sih yang paling juga sering dibahas ya gitu, bahwa memang ada banyak juga metode-metode misalnya tes gitu ya, atau misalnya apa namanya terapi-terapi gitu kan yang menjanjikan bahwa ini itu berdasarkan pendekatan yang ilmiah gitulah. Intinya adalah mereka menjual bahwa sebuah treatment atau misalnya alat tes ini bisa untuk menggambarkan seseorang dengan sedemikian rupa. Tapi kadang-kadang pendekatan-pendekatan itu entah mungkin kayak hipnoterapi misalnya, atau ada juga kan yang kayak baca-baca garis tangan gitu ya, palmistry gitu kan. Atau misalnya kayak ada juga yang memprediksi perilaku manusia misalnya kayak dari zodiaknya. Pernah dengar kan kayak dari zodiak atau misalnya kayak astrologi gitu loh. Jadi misalnya itu sebetulnya memang kita tidak ajarkan di dalam psikologi. Kenapa? Karena memang untuk mengecek bahwa itu valid atau tidak itu dibutuhkan sebuah metodologi tertentu, dan nanti kita bicara nih tentang metodologi sama Kak Bagas gitu ya. Jadi memang banyak syarat-syaratnya, misalnya gini, untuk dikatakan bahwa sebuah treatment itu evidence based, maka dia sudah harus teruji lewat puluhan atau bahkan mungkin ratusan uji coba, yang itu dengan protokol yang sama diujikan oleh seluruh peneliti yang berbeda, dan hasilnya itu konsisten. Itu artinya pendekatan ini itu adalah pendekatan yang evidence based. Tapi ada banyak pendekatan yang misalnya sangat tergantung dengan faktor terapis. Misalnya saya kalau ikut hipnoterapi sama si X sembuh, tapi sama si Y ternyata nggak sembuh. Dan ternyata riset menunjukkan hasil yang berkebalikan atau misalnya yang berbeda, dan itu makanya ada banyak pendekatan-pendekatan terapi yang memang susah untuk masuk ke dalam psikologi mainstream ya, karena tadi syarat-syarat uji coba secara ilmiahnya itu ketat gitu untuk bisa diakui. Kalau sampai sekarang yang cukup bisa diakui secara global itu adalah CBT ya, terapi kognitif perilaku, termasuk yang mungkin juga udah mulai populer kayak pendekatan mindfulness itu juga, terus modifikasi perilaku. Nah, itu salah satu pendekatan-pendekatan memang sudah evidence based, dan itu biasanya dilatih di sekolah-sekolah psikologi. Walaupun gini sih Kak, ada juga kekurangannya bahwa yang namanya kemampuan terapi itu kan butuh latihan gitu ya. Betul. Jadi artinya sangat-sangat butuh ketika misalnya sudah lulus menjadi seorang psikolog, kita perlu juga untuk akhirnya nanti mendalami lagi misalnya jenis-jenis terapi tertentu yang mungkin menjadi tools dalam proses membantu pasien atau membantu klien. Karena biasanya kalau di dalam studi S2 itu biasanya mungkin memang hanya basicnya aja, tapi kalau kita nggak praktekin, kita nggak kembangkan, atau mungkin kita nggak punya jam terbang ya, mungkin kita nggak punya keterampilan lebih gitu. Karena di dalam metode selalu itu makin canggih ya, metode makin canggih, ada selalu temuan-temuan baru gitu ya, kita harus up to date juga kan? Betul. Jadi menarik juga gitu. Ya. Nah, kira-kira nih, apa sih tantangan terbesar menjadi seorang psikolog nih Mbak Arum? Tantangan terbesar udah berapa tahun jadi psikolog? Banyak suka dukanya sih ya, tapi saya rasa sih sampai sekarang masih banyak sukanya ya. Jadi sekarang saya lulus S2 itu 2011, itu ada teman saya tuh join sama-sama ngambil KLD. 2011 saya lulus psikolog klinis, lalu habis itu sekarang berarti kan udah kurang lebih sekitar 9 tahun ya, sudah ya sekitar segitulah, 9 tahun praktek jadi psikolog. Tantangan terbesar itu adalah ketika kita harus menangani klien sedangkan kondisi kita sendiri sedang nggak bagus gitu loh. Jadi maksudnya adalah itu salah satu
tantangan terbesar. Karena kalau kalau kita pengen bantu orang buat lebih baik, misalnya kita pengen bantu proses healing, tapi kita dalam kondisi psikologis dan aura yang mungkin juga nggak bagus juga. Nah, itu kita harus berlatih tuh untuk mengendalikan bagaimana caranya biar kita bisa menetralisir itu dulu. Sebelum sampai akhirnya nanti kita bisa lebih fokus, lebih objektif dalam membantu penanganan klien gitu. Karena kalau misalnya kita sendiri nggak stabil secara psikologis, klien juga mungkin jadinya jadi mungkin merasa nggak terbantu. Atau misalnya kalau saya apa namanya sedang banyak pikiran, mungkin saya juga jadi nggak fokus untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan klien gitu loh. Jadinya seperti itu. Karena psikolog juga manusia ya. Besarnya sih. Exactly. Makanya sangat-sangat butuh buat psikolog itu melakukan self care juga ya. Itu udah banyak jadi concern juga ya, bahwa sebagai seorang helper itu kita butuh untuk yang namanya merawat diri kita sendiri, karena tugas kita kan merawat orang lain, profesi kita. Nah, tapi kalau kita terus-menerus memberikan energi ke orang lain, kita nggak ngecas itu buat diri kita sendiri, ya udah habis. Jadinya kita capek, kita lelah, mungkin sampai burn out, sampai stres dan sebagainya gitu. Dan itu cukup berbahaya ya. Kesehatan mental para praktisi psikologi sangat penting, betul. Iya, kayak ya. Gitu. Ya, betul. Sangat menarik untuk dipelajari. Tadi ada komentar nih dari Ibu Dekan Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Iya, betul. Sangat-sangat applicable ya, betul. Psikologi itu sangat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau istilah populernya itu belajar psikologi itu kayak berobat jalan aja, Kak. Berobat jalan ya. Iya. Jadi kayak kita belajar mengobati masalah kita dulu sendiri sebelum nanti kita membantu orang lain. Baru selama berobat jalan udah sembuh. Wah, kayaknya kalau sembuh itu dalam tanda kutip ya. Jadi kan sebetulnya kan kita itu kan pasti punya in some extent kan punya masalah masing-masing ya gitu. Tapi yang namanya psikologi itu at least membantu kita untuk bisa menetralisir lah, untuk bisa self help gitu. Tapi gini sih Kak, psikolog itu juga kadang-kadang butuh bantuan profesi psikolog yang lain gitu loh. Jadi maksudnya kalau saya sendiri ketika misalnya sedang kondisi psikologis yang nggak bagus, saya nggak bisa menangani sendiri gitu ya. Nah itu saya biasanya akan approach teman saya yang sama-sama psikolog. Nggak apa-apa, itu salah satu bentuk untuk saling mendapat dukungan ya antar profesi gitu. Karena kadang-kadang kita itu kan jadi masalah juga ya. Maksudnya dalam artian di masyarakat namanya orang ke psikolog kesannya ya dalam tanda petik gila gitu kan, jadi orang enggan gitu ke psikolog. Nah itu gimana cara membuat masyarakat merasa bahwa ya it's okay untuk ke psikolog gitu? Ya. Nah itulah pentingnya edukasi. Tapi aku sekarang senang banget sih, sudah banyak melihat perkembangan organisasi-organisasi kesehatan mental ya yang mengkampen untuk break the stigma about mental health itu sendiri gitu ya, bahwa datang ke psikolog itu bukan berarti kita tanda kutip harus gila gitu ya, tapi kadang-kadang kita butuh untuk lebih peduli terhadap diri kita gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa kita mencari bantuan itu artinya kita lemah, enggak loh, tapi justru kita sedang pengen belajar untuk bertumbuh menjadi lebih kuat gitu. Nah, karena itu memang psikologi di sini sangat dibutuhkan. Jangan sampai nanti udah mental breakdown duluan, kita udah nggak tahu bagaimana menanganinya, sedangkan gejala-gejala awalnya nggak tertangani gitu. Jadi buat siapapun kalau misalnya sedang merasa down, mungkin kondisi emosi lagi nggak stabil, banyak pikiran, nggak apa-apa untuk sekali-sekali berbagi ke profesional kesehatan mental. Betul, gitu. karena itu adalah bagian dari menyayangi diri kalian sendiri. Gitu. Pergi ke psikolog itu bukan aib ya? Iya, betul. Nah, itu yang mungkin masih perlu banyak diedukasi ya. Mungkin kalau buat anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin sudah cukup melek sosmed dan sebagainya, mungkin udah cukup aware ya. Tapi masyarakat-masyarakat yang mungkin di pedesaan, di perkampungan, yang mungkin masih banyak stigma-stigma terkait dengan budaya atau agama ya, itu saya rasa sangat perlu untuk masih perlu diedukasi gitu. Jadi itulah tugasnya kita bahu-membahu antara organisasi kesehatan mental atau misalnya fakultas psikologi sendiri gitu ya, organisasi profesi gitu ya, untuk memberikan edukasi bahwa it's okay to not feel okay sometimes, dan ya kan it's okay to not feel okay sometimes. Jadi ya nggak apa-apa, cari pertolongan karena itu adalah bentuk menyayangi diri sendiri. Gitu kira-kira. Luar biasa Bu Arum ini. Oke. Nah, tadi kan kita bicara tentang psikologi dan segala macamnya ya. Nah, pertanyaannya misalnya, ini mungkin penting untuk adik-adik kita, atau ponakan-ponakan. Kalau buat saya sih ponakan-ponakan ya, kalau adik kayaknya terlalu jauh.
yang mau masuk psikologi ini kira-kira apa modal utama yang mereka harus punya untuk menjadi seorang Ya, psikolog handal seperti Mbak Arum ini? apa ya? Jadi sebetulnya mungkin gini, ini ada banyak kesalahan apa namanya berpikir. Ada orang mungkin banyak ya teman-teman mahasiswa yang masuk psikologi itu awalnya karena ingin menghindari matematika gitu ya. Nah, itu Oke. sebetulnya itu sebenarnya pemikiran yang agak kurang tepat. Kenapa? Sebetulnya karena gini, psikologi itu juga sangat membutuhkan kemampuan analisa. Bahkan di beberapa mata kuliah itu sebetulnya kita juga ada yang mengajarkan kayak angka-angka ya, kayak statistika dan sebagainya gitu ya. Hmm. Jadi artinya kemampuan kognitif yang jelas itu adalah harus mampu untuk berpikir secara sistematis, lalu mampu untuk menganalisa gitu ya, mampu untuk melihat berbagai sudut pandang sebelum menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Jadi itu sangat dibutuhkan. Sama yang kedua adalah secara kepribadian itu memang harus siap juga, memang ingin menolong gitu loh. Karena psikolog Oke. itu profesi memang helping professional gitu, karena tugas kita memang untuk membantu orang lain. Jadi kalau misalnya nggak punya willingness to help, ya mungkin memang nggak cocok jadi psikolog. Tapi itu oke-oke aja, karena ada banyak teman-teman yang habis S1 psikologi nggak prefer jadi psikolog, karena mungkin mereka prefer dalam konteks perilaku manusia yang lain ya gitu ya. Jadi Hmm. ada keinginan buat menolong itu. Terus habis itu yang jelas juga kita harus belajar nanti untuk mengembangkan sikap empati ya. Empati itu adalah berusaha untuk memahami sudut Oke. pandang orang lain sehingga kita ketika memahami suatu masalah itu juga sesuai gitu. Kliennya juga merasa didengarkan, merasa cocok sehingga dia juga lebih terbuka untuk bisa Hmm. sembuh nantinya ke depannya gitu. Dan itu proses bagaimana kita melatih empati itu akan diajarkan juga di Ada ya? sekolah-sekolah psikologi. Ada, ada Oh. gitu. Ada yang namanya pelajaran mengenai psikologi konseling. Nanti akan diajarkan terkait dengan apa itu artinya mendengarkan aktif, bagaimana Hmm. caranya untuk klien atau pasien itu merasa dipahami dan sebagainya. Ada teknik-tekniknya. Oh. Termasuk teknik wawancara dan observasi. Nah, ini adalah Nah, itu teknik dia senjata dasar ya. dan khas. Iya, yang menjadi senjata orang-orang psikologi. Jadi hati-hati kalau ngobrol sama anak-anak psikologi atau misalnya mereka yang udah ambil psikolog gitu ya, diam-diam mungkin akan mengamati perilaku kita gitu kan, atau diam-diam misalnya dia akan bertanya tapi bertanya yang sifatnya adalah menggali terkait dengan diri kita yang lebih banyak. Jadi diam-diam itu kita Iya. membacanya itu adalah dengan kayak gitu. Jadi kalau dibilang apakah psikolog itu bisa baca orang, sebenarnya konteks membacanya itu adalah kita melakukan sebuah diagnosis pengamatan perilaku berdasarkan apa berdasarkan observasi, wawancara, hasil tes, keluhan-keluhan, Oke. riwayat-riwayat yang terjadi sebelumnya gitu. Jadi ternyata selama ini mitosnya benar ya. Psikolog itu bisa baca pikiran orang. Membaca, yes betul. Membacanya itu bukan memprediksi sesuatu yang nggak pasti ya, misalnya kayak nanti di masa depan suatu hari apa yang akan terjadi, akan ada bencana, nggak kayak gitu, tapi lebih melihat nih misalnya anak ini potensinya di mana, akan dikembangkan seperti apa baiknya, gaya belajarnya bagaimana yang tepat, misalnya seperti itu. Nah itu kan seperti membaca juga, tapi lebih Hmm. kepada memprediksi perilaku dia pada saat ini ataupun di masa depan berdasarkan tadi sumber-sumber assessment yang ilmiah gitu, dari observasi, Oke. wawancara dan sebagainya. Ada dasarnya ya, nggak asal Betul, ngemeng gitu ya. exactly. Iya, Oke. ya, betul Jadi banget. kalau misalkan Ya, tadi disimpulkan beberapa pernyataannya bahwa pertama kalau mau jadi psikolog ya harus sekolah, apalagi ini nih, master psikolog nih. harus jadi Ini ada se- komentar dari Bu Endang. Jadi deg-degan, deket-deket sama psikolog. Wah, ini nggak usah deg-degan. Kita kalau pas nggak dalam konteks konseling, kita normal kok, kayak biasa kok, nggak sedang menggunakan skill observasi wawancaranya. Oke, gimana Kak? iya. Sorry. Jadi pokoknya intinya kalau mau jadi psikolog harus masuk S1 psikologi dulu gitu ya. Tapi tidak semua Betul. lulusan S1 psikologi itu Harus jadi harus jadi psikolog. psikolog gitu ya. Iya, betul, Dan yang perlu diingat bahwa betul. yang namanya psikolog Iya. itu nggak cuma ngomongin tentang gangguan kejiwaan. Ya, kan tadi ada beberapa Betul. Ya, beberapa exactly. apa namanya peminatan yang lain selain yang klinis gitu ya. Ya, betul. Misalnya kayak yang kerja di setting sekolah, misalnya Nah, kayak untuk melihat minat dan bakat anak, lalu mengembangkan potensi anak di sekolah, itu juga tugas psikolog juga bisa dilakukan. so, Gitu. biar kita clear aja maksudnya nggak selamanya Ya, namanya psikolog itu betul. ngomongin tentang gangguan
hijauan gitu ya. Karena Betul, selama ini betul mungkin di banget. masyarakat ya itulah Sekti. psikolog gitu Ya, kan. iya, iya, Ya, iya, tapi itu iya. suatu yang bisa Mm-mm. dipahami lah kenapa masyarakat juga Ya, mungkin mm-mm. belum banyak informasi dari orang lain gitu Ya, kan. Jadi mm-mm, mm-mm, saya mm-mm, sendiri sebagai mahasiswa psikologi gitu ya, jadi rasa mm-mm. bahwa jangan-jangan orang psikologinya yang kurang menggencarkan edukasi ini gitu. Tapi seakan-akan Nah, itu tuh makanya. menyalahkan masyarakat. Oh, masyarakat nggak ngerti apa bedanya psikolog dengan psikiater. Oh, ini aja nggak ngerti. Semuanya Iya, disamain. iya, iya. Ya mungkin jangan-jangan orang-orang psikologinya yang kurang mengedukasi ya. Bisa Exactly, jadi. betul. Nah, itu otokritik sih buat diri kita sendiri gitu loh. Bahwa kalau misalnya pengen masyarakat tuh aware tentang kesehatan mental, ya turunlah ke lapangan untuk kita bisa Nah, lebih banyak memberikan edukasi buat orang lain kan, itu dia. gitu. Jadi Iya. kita mudah-mudahan dengan sesi ini juga teman-teman mungkin aware gitu ya, apalagi yang tidak punya Ya, basic pendidikan psikologi, tidak punya latar belakang iya, pendidikan psikologi, bisa tak paham paling nggak apa sih bedanya ya, psikolog dan psikiater, apa aja sih kerjaannya psikolog gitu ya. ya, ya, Terutama untuk calon mahasiswa nih, calon mahasiswa ya, yang mungkin beberapa mau masuk IARSI juga gitu ya. Mungkin juga perlu memahami dan menyiapkan diri kira-kira kalau mau jadi ya. psikolog itu harus bagaimana gitu ya. Iya, Uh, betul. Ya. dari pemirsa ada Oke. pertanyaan kan nih pemirsa nih? Mungkin yang di Kita lanjut dulu kali Kak Oh, udah Bagas ke jauh. sesi Kak Bagas Oh ya. gitu ya. Oke deh, boleh deh. Berarti Oke, baik. saya ganti judul dulu Switch ya, nih ya. switch peran ya. Oke, saya ganti judul dulu sebentar ini. Duh. Boleh ganti judul dulu. Jadi teman-teman, sambil Pak Bagas ganti judul, saya akan perkenalkan Pak Bagas dulu ya. Jadi tadi sesi pertama kan Pak Bagas sudah tanya-tanya nih ke saya ya terkait dengan apa itu psikologi, apa bedanya psikolog dengan psikiater dan paranormal gitu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada sesi pembahasan dari Pak Sunu Bagaskara. Jadi Pak Bagas ini adalah doktor di bidang ilmu psikologi, lulus dari Universitas Indonesia. Jadi kalau saya ini masih belajar, ini saya jadi dokter, tapi beliau sudah lulus jadi dokter, coba ya. Hebat kan, luar biasa. Jadi beliau sekarang menjabat sebagai kepala laboratorium psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Wah, orang pasti penasaran kan, laboratorium psikologi itu adanya apa aja sih? Nanti kita bahas ya. Dan Pak Bagas ini lulus S1 dan S2 itu dari UI. Jadi beliau itu adalah kakak kelas saya juga dulu ketika sama-sama kuliah di UI. Sekarang jadi kolega gitu ya. Oke. Jadi kita akan bahas ya Kak. Oke. Tadi kita aku udah sempat sebutin kalau Kak Bagas itu adalah salah satu orang yang berperan sebetulnya terkait dengan manajemen di fakultas. Di sini adalah kepala laboratorium konteksnya ya. Nah, sebetulnya ada apa aja sih di laboratorium psikologi di Universitas Yarsi? Mungkin Pak Waduh, Bagas bisa sharing dulu terkait dengan itu. langsung to the point jualan gitu ya. Iya, itu dulu. Oke, jadi Nanti kita masuk ke teknologi. laboratorium psikologi itu kita punya banyak tools untuk mendukung penelitian dan juga pengabdian masyarakat gitu ya. Nah, yang kita punya itu ada lumayan banyak sih, ada alat tes gitu, alat tes psikologi ya, berbagai macam lah, ada puluhan untuk pengambilan data segala macam, untuk assessment. Dan yang juga tidak kalah menarik adalah kita punya beberapa tools eksperimen, mulai dari perangkat virtual reality gitu ya, yang canggih itu. Nah, Ya. nanti kita akan bahas itu apa itu ya. Kemudian juga kita punya simulator mengemudi mobil. Kemudian ada apa lagi ya? Ada beberapa perangkat eksperimen lain yang dasar juga ada. Wah, banyak lah pokoknya. Oke. Jadi kita akan sebisa mungkin mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita akan terus update mengenai apa yang kita punya di. Wah, mantap banget tuh. Nah, tadi tuh kalau aku dengar ya istilah-istilahnya ya kayak simulator, virtual reality itu kan nyebutnya aja susah gitu, virtual reality ya. Itu kayaknya teknologi-teknologi baru ya Kak di bidang kajian psikologi. Nah, sebetulnya udah sejauh apa sih perkembangan tadi ya terkait dengan penggunaan teknologi di dalam keilmuan psikologi itu sendiri? Kalau dari hasil pengamatan Pak Bagas sendiri. Oke.
manggilnya Pak kayak serius aja. Jadi gini Kita ya, serius apa enggak ya? Ya udah, kita jalan aja ya. ya. Kadang-kadang saya panggil dia Kak, kadang-kadang dia panggil saya Pak. Oke. Jadi gini, Gimana Kak? Lanjut eh, Kak. Oh, oh. psikologi dan teknologi itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan ya. Jadi Oke. dan Mm-mm. jangan pernah pisahkan psikologi dengan teknologi karena mereka harusnya berjalan seiring dan sejalan Ya, ya. gitu. Hmm. Karena apa? Karena tujuan utama dari bidang ilmu psikologi itu kan adalah ya tadi udah dibahas sama Arum sendiri ya tentang Ya, evidence based ya apalah nanti bisa bentuknya apa. Nah betul. itu evidence itu kan Ya, berasal dari riset. Nah ya. riset itu semakin kemari semakin canggih. Jadi membutuhkan Hmm. tools yang lebih mumpuni untuk mendapatkan hasil yang bisa Oke. dipercaya gitu. Nah Hmm. itu Hmm. alasan kenapa psikologi itu harus selalu menggandeng teknologi. Itu jadi kalau kalau jangan Hmm. sampai berpikiran bahwa mungkin selama ini orang mikir penelitian psikologi itu kuesioner aja gitu kan. Hmm, Nah, betul. nah si apa nyebar-nyebarin kuesioner online apa segala Ya. macam tanpa pernah tahu misalkan ternyata ada loh penelitian-penelitian psikologi yang menarik yang jauh lebih apa yang tidak kalah pentingnya daripada kuesioner itu yang mengukur Ya. misalnya kecerdasan berdasarkan perilakunya bukan berdasarkan jawaban-jawaban soal-soal tertentu gitu tapi itu Ah, ya. kemudian juga fungsi-fungsi kognitif mengingat melupakan Ya. segala Hmm. macam sampai Hmm. misalnya let's say ya yang kita punya misalkan simulasi Ya, ya. mengemudi gitu kita punya 2 set Itu simulator mobil di buat buat kampus apa tuh Kak? nah Untuk penelitian. nah gini Pemanfaatannya gimana untuk kalau penelitian? kalau pertanyaan gini kalau misalkan kita mau Mm-mm. menelitinya. Ini kebetulan yang saya teliti kemarin di disertasi. Saya mau Ya. meneliti, misalkan apa sih pengaruh orang marah terhadap perilaku mengemudinya, misalnya gitu. Mm-mm. Kira-kira kalau misalkan nggak ada simulator, bagaimana Arum menelitinya kira-kira? Kalau kalau misalnya nggak ada simulator ya mungkin bener-bener bisa apa namanya harus menggunakan mobil beneran ya tapi itu kan akan ada benturan etik juga Kak Nah, maksudnya kalau misalnya orang diberikan sebuah manipulasi rasa marah lalu dia diminta untuk menyupir kalau misalnya dia nabrak beneran gimana kan gitu kan itu masalah. Jadi bener nggak sih? betul. Jadi Oh. yang saya teliti itu kan adalah emosi marah kebetulan ya emosi marah. Kemudian bagaimana reaksi Oke. apa, bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku seorang ketika mengemudi gitu. Nah, Mm-mm, emosi mm-mm. marah ini harus saya bangkitkan. Artinya saya bikin Hmm. orang lain marah dulu. Nggak mungkin saya nungguin orang lain marah. Karena belum tentu dia akan Betul. marah gitu. Jadi Ya, mau nggak mau harus dibikin ya, marah dulu. Nah, kebayang ya. nggak kalau misalkan saya nggak melakukan penelitiannya langsung di mobil orang, orang itu lagi nyetir, Oke. saya bikin dia Betul. marah, dia Hmm. nabrak orang lain itu Hmm. celaka, cedera, atau bahkan meninggal, terus Hmm. apa kabarnya gitu kan. Nah, itulah di situ masuk Nah, oke. peran penting dari teknologi. Kita nggak perlu misalnya langsung masuk ke mobil orang gitu ya, ngikutin dia nyetir ke Mm-mm. sana kemari, kita bikin dia marah. Cukup aja bikin simulasinya mengemudi gitu. I Kita bawa dia ke lab, di see. sini ada tools untuk Oke. simulasi mengemudi yang setidaknya Ya, menggambarkan simulator itu bisa ya. menggambarkan perilaku yang mendekati ya, bukan bukan sama persis dengan dunia nyata tapi Ya. mendekati perilaku Mm-mm. sehari-hari. Nah, itu kan kalau Mm. tanpa teknologi mana bisa kita bisa sampai ke situ gitu. Nah, Betul, betul, itu contoh betul. sederhana aja ya. Contoh yang paling Contoh sederhana. sederhananya ya. Mm-mm, mm-mm. Belum lagi kalau misalnya Jadi artinya adalah teknologi itu membantu kita untuk bisa menjawab banyak permasalahan-permasalahan psikologi yang mungkin kita nggak mungkin untuk teliti itu di dunia benar real gitu dalam artian bahwa kita bisa memindahkan ya gitu ya apa namanya sebuah perilaku manusia itu di konteks laboratorium dengan menggunakan teknologi itu betul. sendiri. Karena dengan Oke. teknologi itu kita seakan menciptakan dunia sendiri gitu. Jadi Ya, ya. batasannya itu bukan batasan fisik, tapi adalah batasan imajinasi. Jadi kalau Hmm. dengan teknologi ini kita bisa apalagi dengan virtual reality tadi ya, kita bisa membangun sebuah Ya. dunia sendiri di mana Hmm. semua yang ada di dalam itu bisa kita ciptakan gitu ya, yang mungkin nggak ada di dunia Hmm. nyata, Hmm. ada di dunia Hmm. virtual gitu. Nah itu yang cukup penting. Oke. Ini juga Oke. penelitian menggunakan VR ini sebenarnya udah Hmm. dari tahun 80-an, mungkin awalnya Hmm. 80-an
mulai berkembang banyak itu Ya. pertengahan 90-an gitu ya. Mm-mm, Zaman mm-mm. zamannya virtual reality headset itu masih suatu Ya. yang sangat mewah, mahal dan sulit untuk Hmm. dipahami gitu. Kak, Nah, tapi mungkin sebelum jelasin tentang bagaimana men-treat dengan virtual reality, mungkin ada beberapa yang mungkin belum paham kali ya. Virtual reality itu apa sih sebetulnya, bentuknya kayak gimana, oke, terus cara cara kerja dasarnya gimana? Mm-mm. virtual reality itu adalah apa ya? Secara fisik bentuknya kayak Mm-mm. kayak apa namanya? Goggle, apa namanya? Kacamata gede gitu ya. Mungkin Kacamata besar. uh, Mm-mm. Mm-mm. nah itu di situ di dalamnya jadi kita bisa seakan-akan masuk ke sebuah lingkungan baru yang Mm-mm. ditampilkan di dalam glasses itu, di dalam Google itu. Jadi uh, Ah, kita tidak berhubungan langsung dengan dunia nyata, tapi kita berhubungan dengan dunia virtual. Nah, dunia virtual itu oke. yang bisa dikembangkan sendiri. Nah, itu menarik, Oke. menarik banget, menarik banget. Ya, Dan ya, sekarang itu ya, udah ya, mulai ya. lumayan murah sebenarnya, dalam tanda petik murah, artinya Hmm. affordable Mm-mm. untuk dibeli, bahkan untuk gaming Ya. sekarang udah gampang gitu ya. Mm-mm. Jadi sangat Mm-mm. Mm-mm. memungkinkan untuk penggunaan VR ini di sehari-hari gitu. Ya. Nah, kurang Oke, lebih ya gitu. jadi artinya, mm-mm, mm-mm. Ya mungkin memang sekarang udah mulai berkembang juga ya. Tapi kalau di Indonesia gimana Kak? Tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi itu di dalam penelitian psikologi. Apakah selama ini sudah mulai banyak atau memang masih perlu kita galakkan lagi atau seperti apa? Oke, jadi sepengetahuan saya memang belum terlalu masif ya penggunaan VR di Indonesia untuk tujuan penelitian psikologi ya. Kalau mungkin Ya, penelitian lain mungkin banyak, misalnya penelitian teknologi mungkin iya, tapi untuk psikologi ya, mungkin ruang lingkupnya masih terbatas dan mm-mm. masih banyak kesempatan untuk menggali ini lebih dalam gitu. Jadi menurut saya Oke, ini adalah kesempatan untuk mahasiswa gitu ya, ya, mumpung kalian terlahir di zaman yang cukup zaman modern ini. digital gitu ya. Yes, Ya, jadi zaman manfaatkan digital. hal-hal Uh-uh. yang seperti ini. Jadi setahu saya Hmm. mungkin di beberapa universitas sudah mulai menggunakan VR ini untuk penelitian, baik untuk riset riset Ya, dasar gitu ya. Ada juga untuk yang mm-mm. penggunaan untuk riset aplikatif atau riset terapan gitu. Misalkan Oke, untuk ya, ya, terapi gitu. Nah, terapi ini mungkin sangat bermanfaat nih, VR ini untuk terapi. ya. Nah, sebagai seorang Hmm. psikolog, Bu Arum mungkin perlu mempelajari nih bagaimana Menarik, kerjanya menarik, VR ini. menarik, menarik. Jadi memang sebetulnya kayak di UNSW sendiri itu profesor yang membimbing saya itu risetnya itu di bidang penggunaan teknologi juga Kak. Jadi terkait dengan bagaimana juga melakukan sebuah terapi dengan menggunakan VR gitu. Tapi mungkin itu kan belum umum ya di Indonesia. Bisa dijelaskan nggak seperti apa kira-kira yang mungkin pernah dilakukan sama Pak Bagas dalam penggunaan VR buat terapi psikologi itu? Oke, kalau terapi psikologi saya sendiri belum pernah ya, kayak karena saya bukan seorang Belum psikolog, pernah jadi ya? saya khawatir nanti Oke, terjadi konflik gitu oke. ya. Tapi Ya. di DRC sendiri yang sedang dikerjakan itu adalah Mm-mm. bagaimana karena saya salah satu bidangnya adalah terkait dengan psikologi emosi, saya sedang Ya. mengembangkan sebuah database video 360 ya, jadi video Mm-mm. 360 derajat untuk bisa Mm-mm. membangkitkan emosi tertentu. I Jadi nah see. nanti video ini akan ditampilkan di dalam VR set itu tadi. Kemudian Oke. kita lihat bagaimana reaksi emosional partisipan ketika Mm-mm. misalkan ditampilkan video Mm-mm. tertentu. Nah, itu kenapa penting? Mm-mm. Mm-mm. Karena untuk Mm-mm. kayak lagi penelitian di psikologi emosi itu butuh metode atau cara yang inovatif Ya. untuk bisa membangkitkan Ya, betul. emosi gitu. Ya. Oke. Itu yang tadi, Oke. itu yang sedang Ya. dikerjakan di lab psikologi sekarang. Ya, ya, ya. Oke. Nah, artinya kan sebetulnya kan kalau sekarang itu perkembangan teknologi itu memang sudah sangat bisa ya dimanfaatkan buat asesmen psikologi atau terapi-terapi Hmm, psikologi ya. Nah, tapi kan masih ada nih beberapa pendekatan yang dalam tanda kutip misalnya kayak menggunakan tes-tes gambar gitu ya oke. atau misalnya nah itu gimana kira-kira menurut Pak Bagas sebagai pengamat perkembangan teknologi melihat bagaimana orang psikologi masih memanfaatkan itu. Ya Walaupun sebenarnya saya psikolog ya, tapi nggak apa-apa. Silakan dikasih pendapat. ya sebenarnya ini menarik ya. Ya,
menarik dalam Iya, artian bahwa itu kan tes gambar itu cukup konvensional gitu ya, udah sekian puluh tahun lah iya, umurnya dan iya. butuh Hmm, butuh proses revalidasi apakah masih sesuai dengan konteks sekarang gitu. Apakah misalkan dengan iya, menggambar iya. uh, wajah seseorang itu masih menandakan dia apa segala macam lah ya yang mungkin Mm-mm. selama ini digunakan gitu. Nah, kalau misalkan ada tools yang lebih bisa objektif gitu ya dalam artian Iya. keterukurannya lebih bisa diandalkan gitu ya. Hmm, Kenapa tidak menggunakan itu gitu? Kenapa kenapa hmm. masih bertahan dengan metode lama yang ya sekali lagi butuh entah itu revalidasi atau rekalibrasi gitu ya, apapun lah istilahnya. Oke, Jadi oke, supaya kita tuh yakin dengan hasilnya. Yang penting kan bagaimana kita oke. yakin dengan hasilnya. Kalau misalkan memang Betul, betul. menggambar itu memang diyakini dan bisa dibuktikan itu masih merupakan metode yang efektif, tidak masalah. Tapi Hmm? kita nggak tahu karena saya nggak tahu apakah psikolog di Masih Indonesia, diuji coba, ya. nah Masih apakah ada divalidasi penelitian atau tidak gitu betul ya, itu metode itu dia. ya. Nah, Hmm. sekali lagi selama ada penggantinya yang lebih canggih, yang lebih bisa dipercaya dan sudah terbukti secara empirik, ya kenapa Ya. tidak menggunakan metode baru? Itu aja sih. Oke. Jadi artinya memang kita sendiri mungkin di bidang keilmuan psikologi juga perlu lebih banyak membuka pikiran gitu ya, bahwa misalnya sudah ada ya kan beberapa metode-metode baru yang mungkin bisa kita manfaatkan. Nah, makanya para generasi psikologi ke depan ini sangat penting tuh ya untuk mengenal bagaimana pemanfaatan teknologi di masa depan juga. Nah, Nah, kalau betul. prediksi Pak Bagas sendiri kira-kira seperti apa sih pemanfaatannya di masa depan yang mungkin pernah dibaca ya dari hasil-hasil riset Oke. atau misalnya kan Jadi gini, dari pengalaman sendiri. masa depan itu sangat menarik karena kan ya kita tahu ada beberapa profesi yang mungkin akan tergantikan oleh teknologi gitu Ya. ya. Nah, Hmm. kalau kita tidak menguasai teknologi sendiri, mungkin kita akan jadi bagian yang akan tergusur juga nanti. Ya, ya, ya. Nah, salah satunya di psikologi, karena di psikologi itu merupakan basis dari beberapa teknologi advance sekarang, misalnya artificial intelligence. Hmm. Secara teknis memang itu pekerjaannya orang, let's say teknik informatika dan teman-temannya lah. Ya. Tapi Mm-mm. backbone-nya, apa yang ada di belakang Mm-mm. itu psikologi banget. Namanya juga Hmm. intelligence, inteligensi. Oke. Itu kan domain dari psikologi. Domainnya psikologi ya Iya. untuk mengajarkan. Oke, untuk apa ya? Kemudian Memasukkan kontennya gitu ya betul. Jadi sebetulnya. itu yang akan menarik. Kemudian yang lagi rame juga machine learning. Apa itu, Kak? Nah, machine learning itu bagaimana sebuah mesin atau komputer itu mempelajari, misalkan ada, misalkan Arum tahu kalau misalkan ada foto di Facebook, kemudian tiba-tiba Ya. bukan foto kita, kita bukan yang upload, tapi Facebook ngasih tahu, nih kayaknya ada foto kamu di sini gitu ya, ada yang upload. Oh iya, Nah, iya, iya, betul, itu betul. Ya, adalah ya, ya. bentuk dari hasil machine learning. Jadi Facebook ini, Oh, I komputer ini mempelajari see. fitur-fitur muka Mm-mm. kita sehingga dia Mm-mm. bisa memastikan bahwa itu adalah muka kita gitu, tanpa ada orang yang ngasih tahu, Hmm. tanpa ada orang ngetek, tanpa ada orang bilang bahwa itu muka kita, tanpa orang nyebut. Nah, Oke. itu hasil dari machine learning. Nah, learning sendiri itu kan juga Mm-mm. domain psikologi. Psikologi, Iya, artificial intelligence. Intelligence-nya iya, bagian dari psikologi, machine psikologi. learning. Machine learning, learning-nya belajar itu juga Betul. ilmu psikologi Iya, juga. Wah, betul nah banget makanya ya. jadi Termasuk, betul, betul. memang sekali lagi memang psikologi tidak boleh dipisahkan dari teknologi karena kedepannya Betul. itu justru harus sangat makin Erat berdampingan, gitu iya ya. makin erat hubungannya antara Yes. psikologi dan Oke. teknologi Ya, gitu. ya. The future of psychology itu yang mungkin adalah Tuh, penggunaan teknologi gitu ya. iya, Apalagi mungkin kalau kayak sekarang kayak di masa pandemi gini kan memang ada beberapa kendala untuk tatap muka ya. Itu sudah mulai banyak juga bagaimana akhirnya orang itu mengenal bahwa konseling itu bisa dilakukan secara online. Memang nggak ideal tuh, sih, tapi bisa gitu kan. iya, Termasuk juga yang dikembangkan oleh tim penelitian kami di UNSW Sydney itu memang adalah
bagaimana caranya mendeliver mental health itu dengan menggunakan digital Nah, itu gitu. dia Bisa kan. dengan menggunakan virtual reality, bisa dengan menggunakan internet base gitu Ya, ya. Jadi artinya ada banyak opsi gitu yang mungkin bisa kita pilih untuk melakukan sebuah treatment psikologi gitu. nah makanya kita nggak bisa Gitu. selalu terjebak di masa lalu yang dengan menggunakan metode tradisional gitu ya. Jadi Iya, iya, mulailah iya. buka wawasan gitu bahwa Iya, dunia psikologi ini luas betul. banget dan kita nggak bisa sendirian Sepakat. gitu. Kita harus Iya, menggandeng orang lain misalkan dari kedokteran, exactly. dari Ya, teknik kolaborasi ya. informatika gitu ya. Hmm. Itu adalah Hmm. kunci Hmm. keberhasilan psikologi di masa depan gitu. Jadi sebisa mungkin Oke. ya itu tadi jangan jangan keasikan bermain di rumah sendiri. Ya, Mainlah ke rumah tetangga sekali-sekali betul. berkenalan Ya, dengan betul, betul. coding gitu ya, coding dengan bahasa Ya, pemrograman gitu. iya, iya. Tapi Kak, tapi itu betul sih. Jadi kayak di beberapa kampus-kampus psikologi terbaik di dunia ya, itu anak-anak psikologi S1 itu sudah diajarkan terkait dengan coding Hmm. dasar itu, kayak kayak menggunakan Python gitu ya, karena itu akan sangat bermanfaat buat melakukan yang namanya assessment juga dengan menggunakan teknologi gitu. Jadi Nah, ya, mungkin itu nanti ke depannya perlu apa namanya jadi salah satu yang perlu kita ya kembangkan juga. Mm-mm, memang mm-mm. ya di IRC sendiri Ya, memang sudah ada lah sedikit mm-mm. apa namanya Ya, wacana untuk mm-mm. membuka kelas mata kuliah pilihan gitu untuk bahasa Ya, pemrograman khusus untuk ya, ya, mahasiswa psikologi. Jadi ini memang sedang ya. mudah-mudahan lancar nanti dibicarakan Wah, mumpung keren ada banget ada itu. Budekan di Ya, sini, Budekan kita bahas lebih ya. lanjut ya tentang ini. Jadi kita akan Keren banget, ya. bekerja sama dengan Hmm, Fakultas Teknologi dan Informatika, teknik informatik. ya. Mm-mm. Jadi mungkin apa yang bisa dimanfaatkan dari ilmu mereka yang bisa kita gunakan gitu. Ya, Dan oke. sekaligus juga saya mau bicara bahwa memang harus sekali lagi harus dieratkan hubungan antara psikologi dan teknik informatika ini karena mau nggak Betul. mau kita butuh mereka gitu. Hmm, Dan hmm. sampai sekarang kami psikologi IRC sendiri ya sedang uh, bekerja sama juga dengan beberapa pengajar teknik informatika di IRC juga. Ya. Ini sedang Mm-mm. mengembangkan sebuah beberapa alat tes psikologis yang nanti akan Mm-mm. berbasis tablet. Oh, keren Jadi sekali. Kita kita tunggu nanti kita akan hasilnya. Hmm. membuat beberapa aplikasi yang book, Ya, tapi jangan berpikir bahwa ini adalah tes psikologi yang sifatnya klinis ya, enggak. Ini bukan tes klinis, ya, tapi ya. lebih sifatnya Hmm. lebih ke kognitif gitu ya, misalkan memori dan lain-lain. Nah itu kalau Oke. selama ini mungkin di administrasinya secara manual atau misalkan Ya. bisa lewat komputer tapi full PC gitu. Nah kita mau mengembangkan yang versi portable. Jadi kita bisa lebih Hmm. biar lebih apa namanya lebih enak gitu, lebih kekinian gitu kan. Nah, kurang lebih gitu. Jadi itu beberapa proyek yang sedang dikerjakan. Oke. Ya, jadi apa namanya artinya memang ada banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk bagaimana mengintegrasikan teknologi ke dalam penelitian-penelitian psikologi maupun ke dalam Hmm, assessment psikologi hingga mungkin adalah terapi psikologi itu sendiri gitu. betul. Dan itu juga sedang saya pelajari nih di Australia juga gitu. Jadi nanti semoga nanti bisa ada sinergi ya di antara para apa namanya dosen sehingga bisa memberi layanan terbaik juga buat teman-teman S1 yang pengen belajar psikologi di tempat kita gitu. Oke, sekarang kita bahas pertanyaan kali ya, Pak Bagas Oke, ya. boleh. Silakan. Mana Coba tadi ada dilihat pertanyaan? ada ada yang bertanya nggak ya? Nah, saya baca dulu Ini ya. dari apa namanya? Ada dari Mbak Resti Ekayanti. Wah, ini teman satu angkatan saya, temennya Pak Oh Bagas gitu. juga. Siapa ya? Saya nggak Iya, kenal jadi nih. Pak Waduh, nggak kenal ya? Halo Eci. Oke, di sini Mbak Resti bertanya, Pak Bagas, apakah dengan simulasi atau bantuan teknologi benar-benar bisa menggambarkan keadaan sebenarnya? Bagaimana meminimalkan supaya nggak terlalu jauh dengan kondisi asli? Oke, jadi terkait dengan Oke, validitas penggunaan wow, menarik ya. teknologi itu, Kak, sebetulnya menarik Ya, loh, oke. ya. Ya, jadi memang tidak akan pernah mirip 100% dengan dunia nyata ya, karena ya Ya, teknologi gitu nggak bisa. Pasti akan bentuknya, pertama pasti bentuknya bukan real picture, tapi misalkan dengan animasi gitu ya.
Ya udah, Ya, ya. itu pertama. Nah, kemudian ya tapi memang itu batasannya. Kita nggak bisa melampaui batasan Hmm, itu. Kecuali ya tadi, oke. karena batasannya adalah sendiri itu adalah apa? Tadi imajinasi. Jadi kalau misalkan bagaimana cara memiripkan dengan dunia nyata, ya seberapa imajinatif si pembuatnya aja. Gitu. Kayak misalkan Oke. lingkungan Mm-mm. tadi apa traffic mengemudi Mau gitu ya. mau seberapa detail gitu ya itu sangat Betul. tergantung oleh pembuatnya ya. Ah, Mm-mm. nah itu udah Oke. kan ada yang Mm-mm. membuat sedemikian rupa sehingga mirip dengan aslinya. Ada juga Ya. yang justru jangan sampai sama mirip dengan aslinya karena kita pengen tahu perilaku seseorang di situasi yang berbeda gitu. Jadi Oke. nggak penggunaan teknologi misalkan VR di sini ya dalam hal ini VR itu nggak selamanya Ya. harus mirip dengan situasi real. Justru beberapa Ya. yang sangat imajinatif yang nggak real, yang abstrak Ya, bahkan. betul, 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 Gitu. betul. Oke. Tapi justru itu kerennya ya. Jadi melintas batas Nah, imajinasi itu kan betul. tadi kalau katanya kalau katanya Pak Bagas ya. Oke, jadi artinya adalah memang sangat tergantung pada kita bagaimana caranya memanfaatkan teknologi itu ya sesuai dengan kebutuhan. Oke, terus pertanyaan berikutnya ada lagi nggak Pak? Ini dari Givi ini buat saya nih kayaknya. Oke. Ibu Arum, parapsikologi itu mana nih hilang? Parapsikologi itu sebenarnya apa ya Bu? Apakah itu termasuk dalam cabang psikologi atau tidak? Nah, pertanyaan yang bagus. Ini tadi belum sama saya bahas ya. Ya, Jadi parapsikologi kalau ya. psikologi itu kan adalah kajian yang ilmiah. Artinya memang didasarkan dari riset-riset yang dia memang sudah terbukti. Mungkin bukan cuma puluhan tapi ratusan uji coba dan juga sudah dilakukan yang namanya pengecekan di selama jangka waktu bertahun-tahun ya untuk menyimpulkan sebuah gejala perilaku tertentu. Nah, tapi kalau parapsikologi itu kalau kayak sebetulnya sih kalau dalam bahasa apa namanya bahasa Inggris itu kayak pseudopsychology ya, kayak pseudoscience-nya psikologi gitu loh. Jadi bahwa sebetulnya parapsikologi itu dia itu sepertinya kayak menganalisa misalnya sebuah situasi atau sebuah perilaku manusia berdasarkan cara-cara tertentu. Nah, tapi cara-cara tertentunya itu sebetulnya belum bisa terbukti 100% valid gitu. Bisa diandalkan hasilnya gitu. Jadi artinya sebetulnya parapsikologi itu cukup populer sih. Ada beberapa pendekatan terapi atau assessment yang itu termasuk ke dalam parapsikologi ya. Nah, hanya saja memang karena misalnya anggap ya, misalnya kan kalau yang kayak populer kan hipnoterapi. Hipnoterapi itu kan banyak dipakai orang untuk membantu dalam proses healing gitu. Nah, itu sebetulnya masih dikategorikan sebagai parapsikologi. Kenapa? Karena kajian ilmiahnya itu masih belum sebanyak yang sudah kita anggap sebagai evidence based masuk ke dalam ranah psikologi mainstream itu sendiri gitu. Sehingga kalau misalnya kita mau membuktikan apakah metode ini valid atau tidak, itu masih banyak perdebatan lah intinya sih kayak gitu ya. Terus misalnya ada juga kan kayak quiz-quiz yang misalnya coba kalau Anda lihat gambar ini, apa yang Anda lihat? Kalau kamu lihatnya kucing misalnya artinya ini. Nah, itu juga bagian daripada psikologi karena mungkin alat-alat tes itu belum diuji secara ilmiah juga gitu. Jadi kayak ya psikologi ala-ala lah yang kita sebetulnya masih belum tahu sebetulnya ini apakah valid atau tidak gitu. Seperti itulah kurang lebih. Oke, nah psikologi sih nggak akan ke arah Iya. situ ya. Kita nggak, Kita akan menggunakan evidence based dan sudah terbukti secara ilmiah pastilah. ya yang akan kita ajarkan. Oke, Mbak Arum ada lagi yang mau Ya, disampaikan? Kayaknya waktu kita sudah hampir habis. oke. Mungkin itu aja ya. Jadi artinya adalah ilmu psikologi itu bisa sangat bermanfaat, tapi juga jangan lupa bahwa apa namanya kita perlu untuk melihat gitu ya perkembangan psikologi ke depan. Tadi kaitannya sama teknologi juga ya Pak Bagas bahwa ternyata psikologi itu selain bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari itu nanti ke depannya akan ada perkembangan-perkembangan teknologi yang mungkin bisa kita integrasikan dengan psikologi gitu. Dan memang jangan sampai salah lagi bedain yang namanya psikolog dengan profesi kesehatan mental yang lain gitu ya, karena psikolog itu salah satu yang khas adalah dia selain bisa diagnosis adalah bisa melakukan asesmen psikologis dengan menggunakan psikodiagnostik, tes psikodiagnostik, observasi, wawancara, dan yang itu semuanya akan kita ajarkan dasar-dasarnya di dalam bidang
dalam jurusan S1 psikologi. Oke. Demikian kira-kira Pak Bagas. Ya. Oke, demikian. Dari Pak Bagas sendiri. Oh, udah mau habis waktunya, takut nggak Ada sempat. simpulan? Oke, Oke, ya udah. terima kasih, Mbak Rum. Sukses untuk studinya. Ya, sama-sama. Sehat-sehat Pak di Bagas sana. juga sukses selalu, sehat-sehat Terima juga kasih. di Jakarta. Ya, sama-sama. Terima kasih Oke. juga untuk semua yang sudah nonton. Ya. Iya, mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab karena waktu kita terbatas, tapi nanti bisa kontak ke Info Psikologi RC atau ke IG saya juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ada pertanyaan Oke. lanjutan yang pengen didiskusikan setelah Oke, sesi terima ini. kasih semuanya. Ya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.